Sekarang kita melangkah ayat 41. Perhatikan saya bacakan Bapak Ibu. Tidak ada yang ikut, dengarkan saja dulu. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ya, cara membacanya. Fakaifa, bukan fakaifa. Fakaifa idza, za lembut. Idza ji'na min kulli, nun sukun ketemu kaf lama. Min kulli ummatin bi. Mim dikasih lama. Ummatin bi iqlab, baris 2 atau nun sukun ketemu ba, lama ditahan, tidak boleh cepat. Ummatin bi, nah tapi ummatin bi syahidin wa, baris 2 ketemu waw, idgham biguna ditahan, kasih lama. Bi syahidin wajibna bik. Nah, berhenti, kemudian saat berhenti kafnya ada hamsnya, bik, ya. Wajibna bik. Kemudian ulangi dari sini. Wajibna bika ala ain. Ala ha, panjang 5 harokat. Ala ha ulai syahida. Nah, ini 5 harokat semua dikasih panjang. Kemudian terakhirnya 2 harokat. Syahida. Iya. Baik, sekarang perhatikan saya baca 3 kali. Tidak ada yang ikut Bapak Ibu. Tolong ditutup dulu semua mulutnya. Perhatikan nanti ada waktunya sama-sama bersuara ya. 1. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haulai syahida. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Terakhir, dengarkan, tidak ada yang ikut. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nah, terakhir, sekarang sekarang waktunya kita sama-sama baca, tidak ada yang diam ya. Ayo Bapak Ibu, 900 lebihan sudah bergabung, 1 huruf sama dengan 10 pahala. Jangan lewatkan ya, teman-teman mendapatkan, kita jangan sampai tidak mendapat pahala ini. Silakan ikut semua bersuara. Ayo. 1, 2, 3. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haulai syahida. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haulai syahida. Terakhir, ikut semua. 1, 2, 3.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ya, baik, sama-sama kita murojaah. Ayo, 1000 lebih, tidak ada yang diam, semua bersuara, satu huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang cukup menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini ada sejarahnya di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta kepada salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud menuturkan sejarahnya ini di mana beliau ini disuruh oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya bacakanlah kepadaku Al-Qur'an." Nah, Abdullah bin Mas'ud kemudian sedikit heran, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya disuruh membaca Al-Qur'an kepadamu sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepada engkau?" Ya, jadi wajar Abdullah bin Mas'ud heran kan? Ya, apakah saya akan membacakan Al-Qur'an kepadamu sementara Al-Qur'an itu turun kepada engkau? Ya, engkaulah yang, dalam arti bahwa engkau yang hafal Al-Qur'an, engkau yang diturunkan pertama kali, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada engkau, dan engkaulah yang tentunya mengajarkan kami ini Al-Qur'an. Ya, itu mungkin maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, ya bacakanlah, karena aku senang Al-Qur'an, ya, aku senang mendengar Al-Qur'an dibacakan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja itu suka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Bayangkan ini. Rasulullah hafal Al-Qur'an, Rasulullah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, sehingga sahabat menghafal Al-Qur'an. Ya, mulai dari cara bagaimana menghafal Al-Qur'an itu dan seterusnya sampai para sahabat menghafal, tapi yang orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, beliau Shallallahu alaihi wasallam pun senang mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Nah, para penghafal Al-Qur'an hari ini pun harusnya seperti itu juga. Para, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hafal Al-Qur'an, anak-anak kita yang di pesantren yang sudah hafal Al-Qur'an, seharusnya memang sewaktu-waktu, ya, mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya walaupun dia sudah hafal. Karena kita coba lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga salah satu ketika dan ingin agar Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita ini yang tidak hafal Al-Qur'an misalnya 30 juz, lalu kemudian ketika Al-Qur'an dibacakan justru menjauh, justru mengatakan saya terganggu, matikan itu Al-Qur'an. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal bagian daripada kebaikan itu adalah mendengarkan Al-Qur'an. Selain kita membaca dengan mulut kita sehingga kemudian kita dapatkan 10 pahala, ya, walaupun mendengarkan Al-Qur'an tidak sama dengan pahalanya kita membaca sendiri, tapi setidaknya adalah kebaikan. Ya, telinga kita diisi dengan kalimat-kalimat yang baik, bukan, mohon maaf, dengan mendengarkan hal-hal yang membuat kita lalai seperti musik, ya, seperti mendengarkan musik dan seterusnya, sehingga kemudian tidak merasakan, ya, sesuatu yang mengasyikkan dalam hidup kita. Nah, coba dengan mendengarkan murattal, Al-Qur'an dibacakan, nah, dia akan merasa tenang, ya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna alladzina
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, maksudnya ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, zadathum imana, maka semakin bertambah keimanan mereka. Begitulah orang beriman. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang dibacakan Al-Qur'an lalu kemudian dia tidak mau dengar, justru dia menjauh, bahkan dia merasa terganggu, ya, bahkan lebih senang dengar musik. Aduh, ini banyak beristighfar yang seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Rasulullah saja menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud heran, kok bisa ya Al-Qur'an diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah, tapi mengapa engkau ingin dibacakan? Seperti itu kurang lebih. Tapi Rasulullah tetap menyuruh, ya, bacakan kepada aku Al-Qur'an. Saya suka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Nah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ya sebelum ayat 41 ya, ayat-ayat sebelumnya dibaca ya, dibaca Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai ayat 38. Nah, masuk 39 sampai ayat 40. Begitu ayat 41 dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Langsung Rasulullah menangis. Begitu ayat 41 ini dibaca, setelah ya yang sebelum-sebelumnya ayat-ayat, Rasulullah tidak menangis. Begitu 41 dibaca, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis dan kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Cukup, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, cukup." Ya. Sampai di sini Abdullah bin Mas'ud berhenti dan setelah itu melihat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah berlinang air matanya. Ada apa gerangan di ayat 41 ini, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga sampai-sampai Rasulullah pengen Al-Quran dibacakan kepadanya, kemudian sampai di ayat ini beliau menangis. Ada kata bikah, ya. Perhatikan, ada kata bikah, dengan engkau Muhammad. Ada apa dengan bikah dan ayat ini secara keseluruhan? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, "Fakaifa", maka bagaimana, idza ji'na, jika atau apabila kami mendatangkan, maka bagaimana apabila kami mendatangkan, min kulli ummah, dari setiap umat. Perhatikan, min kulli ummah, dari setiap umat. Jadi umat itu ada umat-umat terdahulu, ya, zaman dahulu ada Nabi Adam, ya, ada Nabi Idris, ada zaman Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, umat Nabi Saleh, ya. Nah, misalnya kaum Nuh, ya, nabi mereka adalah Nabi Nuh. Kaum Ad, nabi mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Hud. Kemudian kaum Tsamud, nabi mereka adalah Nabi Saleh. Ya. Kemudian di zaman setelahnya itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Lut, ya, kaum Lut, kemudian Nabi Ismail, kaum Ismail, ya, Nabi Ismail, dan seterusnya. Masing-masing ada umat, ya, dan ada umat dan ada nabi-nabinya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, suatu hari setiap umat itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, didatangkan bisyahidin, dengan seorang saksi. Ya. Semua umat itu, semua nanti nabi-nabi dan rasul-rasulnya akan didatangkan di hadapan mereka. Waji'na bik, ini kata bika. Dan kami juga mendatangkan dengan engkau Muhammad, ala haula'i syahida, atas mereka sebagai saksi. Termasuk engkau Muhammad, bukan hanya
kaum-kaum terdahulu, tapi bik engkau juga Muhammad wajibna, dan kami juga akan mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, ya, atas mereka syahidan sebagai saksi. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sampai Rasulullah menangis begini karena kenapa? Rasulullah itu sangat mencintai kita, mencintai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah itu sangat mencintai kita, ingin agar kita semua ini mau masuk surga. Tapi ada juga di antara umatnya yang tidak mau, yang membangkang, yang sudah diberikan jalan oleh Allah, diberikan petunjuk lewat Al-Quran, diberikan juga petunjuk dari Rasulullah, bahwa ini yang ditempuh jalan untuk masuk surga. Tapi banyak yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan dibangkitkan, diberbariskan di hadapan Allah, dan masing-masing umat ini pemimpinnya di depan adalah Nabi. Dan ketika itu setiap umat akan ditanya apa yang telah mereka lakukan. Setiap pribadi-pribadi akan ditanyakan, termasuk juga umat Nabi Muhammad SAW dan kita-kita ini. Dan Rasulullah sangat sedih tentunya ketika umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Sangat sedih, ya, di mana Rasulullah ingin agar umatnya, padahal sebenarnya yang pertama kali mengetuk pintu surga nanti dari seluruh nabi-nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, coba, kita lah umat yang paling terakhir. Nabi kita, Nabi Muhammad, yang paling terakhir, tetapi Allah memberikan keistimewaan, ya, kepada beliau untuk yang pertama kali mengetuk pintu surga. Setelah ditanya oleh malaikat, siapakah engkau? Kemudian Rasulullah menjawab, saya adalah Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, karenamu inilah pintu surga akan dibuka. Bayangkan, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada Rasul di kalangan kita, untuk kita semua, ya, penuh rasa belas kasih, ya, dan sangat besar keinginan kuat agar kita ini semuanya bisa masuk surga. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, pernah bermajelis bersama dengan beberapa sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan di hadapan sahabatnya, saya rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat heran, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kita sudah ketemu sekarang. Siapa lagi yang kau rindukan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian ini sahabatku. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristilahan sahabat itu langsung dari Rasulullah, ya. Jadi kalau kita mengatakan sahabat, berarti orang yang pernah bertemu Rasulullah, kemudian beriman juga kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dan mati sampai dalam keadaan beriman juga. Karena ada juga sebagian dulu sahabat, tapi setelah Rasulullah meninggal, ya murtad, tidak masuk kembali ke Islam, kembali ke jahiliyah. Ya, jadi tidak disebut sahabat, tapi dia harus mati juga, walaupun setelah meninggal Rasulullah, dia masih hidup, setelah itu dia mati tetap beriman kepada Rasulullah. Mereka itulah sahabat. Mereka yang langsung melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan-amalan, ya, maka disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sampai di situ Rasulullah berhenti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, kurunku. Kurunku artinya zamanku. Nah, itulah siapa di zamannya? Para sahabat. Jadi manusia-manusia terbaik adalah yang disebutkan oleh Rasulullah, para sahabat. Para sahabat ini langsung menimba ilmu kepada Rasulullah. Tidak ada perantara. Ibaratnya orang kalau mau mengambil air jernih, satunya di gunung, satunya di sungai, satunya di laut. Maka tentunya air yang paling jernih adalah langsung ke sumber mata air yang ada di gunung. Begitupun dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini langsung ketemu dengan Rasulullah dan mengambil ilmu langsung dari Rasulullah. Diajarkan kepadanya ilmu-ilmu tentang agama Islam ini. Itulah kemuliaan para sahabat. Makanya kalau ada yang mencaci maki sahabat, ya, seperti kaum Syiah yang mencaci sahabat, ya itulah mereka. Yahudi yang berkedok Islam,
ya. Ternyata mereka ini mencintai dan sampai kemudian ada orang yang mencaci-caci istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah di neraka, ya, Khadijah di neraka dan seterusnya. Ya banyak sekali. Ada orang yang seperti itu. Sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis, itu juga dicaci maki oleh kaum Syiah. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah, siapa yang menyakiti sahabatku, maka dia juga termasuk menyakitiku. Jadi kalau kita sakiti, kita cela-cela sahabat Rasulullah, ya, maka sama dengan kita menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kalau istri Rasulullah yang dicela-cela. Ada memang kaum begitu. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah mengatakan, "Saya rindu bertemu dengan sahabatku." Kemudian dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat terheran-heran, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ya para saudara-saudaramu?" Ya, kan mereka bermajelis ketemu langsung. Rasulullah mengatakan, "Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Yang aku maksudkan saudara-saudaraku adalah orang yang hidup setelah saya meninggal, tidak pernah ketemu dengan saya, tidak pernah bertemu dengan saya setelah saya meninggal, tetapi mereka orang yang merindukan saya, menghidupkan sunnah saya, menghidupkan hadis-hadis dari saya, dan rindu kepada saya. Itulah. Jadi siapa saja Bapak Ibu di antara kita yang merindukan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kitalah yang dimaksud, yaitu saudara-saudari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap semoga nanti di akhirat, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah memperjumpakan kita dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Dan ketika itu, saking cintanya Rasulullah kepada kita, Rasulullah ingin agar kita semua masuk surga. Tapi ada saja di antara umatnya yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada memang orang seperti itu. Inilah yang disedihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan didatangkan saksi sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya juga bersaksi kepada umatnya bahwa saya telah datang. Saya telah datang membawa risalah. Saya telah memberikan petunjuk kepada kalian. Saya telah membacakan ayat-ayat kepada kalian. Saya telah mengajarkan bagaimana pembersihan jiwa. Yatlu alaikum. Ya, saya telah membacakan ayat-ayat kepada kalian. Ya, kemudian juga menjelaskan bagaimana makna-maknanya sampai kemudian saya ajarkan pembersihan jiwa, tapi kalian tidak mau juga. Akhirnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang masuk neraka. Ini yang membuat Rasulullah sampai sedih. Ya, sedih. Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu miliar muka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tidak mau Al-Quran dekat dengannya. Ya, jangan kita berbicara yang non Muslim, yang Muslim saja hari ini Bapak Ibu sekalian sangat memprihatinkan. Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran dibelakangi, Al-Quran tidak mau didekati. Ketika dibacakan, mereka menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah permainan, sendaguro yang seharusnya tidak usah mereka dengarkan. Lebih mereka cinta kepada musik-musik, lebih tertarik kepada hal-hal yang membuat nafsunya terpenuhi, syahwatnya terpenuhi. Wa na'udzubillah min dzalik. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, mungkin Rasulullah akan banyak menangis melihat generasi muda hari ini. Bahkan jangankan generasi muda, generasi tua juga sudah banyak ikut-ikutan. Ya, dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, padahal orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani, apa kata mereka? Walan tarda, kata Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kaum Yahudi dan Nasrani kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka. Sampai kalian mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, ini semua yang membuat Rasulullah menangis ini, bersedih. Ya. Begitu banyak hari ini orang yang ikut-ikutan, padahal Rasulullah pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang tasyabbuh, ikut-ikutan ya pada suatu kaum, maka mereka menjadi bagian dari kaum tersebut.
Relakah kita disebut sebagai bagian orang Yahudi, bagian orang Nasrani? Padahal ya, Islam hanyalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi hanyalah Islam. Kita ikut-ikutan dengan kebiasaan mereka. Joget-joget ya, perilaku hedonisme ya, materialisme dan seterusnya ya, sampai westernisasi ya, ikut ke barat-baratan dan sampai dalam hal pakaian, pergaulan dan seterusnya. Justru jauh dari Al-Quran. Ini membuat Rasulullah sedih. Rasulullah sedih ketika umatnya nanti di akhirat setelah diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperiksa, pertanggungjawabkan atas amal perbuatannya, ternyata tidak masuk surga semua. Ada yang masuk dalam neraka, bahkan kebanyakan. Bagaimana Rasulullah tidak sedih? Padahal Rasulullah mencintai kita semua ini. Ya. Sebagaimana Allah sebenarnya mencintai hambanya. Seorang hamba yang telah berbuat kesyirikan besar pun, syirik akbar, syirik besar, telah menyekutukan Allah. Ya, ada tandingan-tandingan Allah. Dia percaya ada sesuatu selain Allah, padahal Allah lah yang telah memberikannya kehidupan sejak dari di alam kandungan sampai dia lahir, sampai dia tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah, tiba-tiba dia menyekutukan Allah. Ini dosa yang sangat besar. Tapi setelah dia melakukan perbuatan dosa besar itu, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Justru mereka yang telah melakukan ya perbuatan seperti itu, Allah membentangkan ampunannya. Coba bayangkan. Allah itu sangat penyayang. Kita sudah menzolimi Allah, di mana Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya ke ke inna syirka, kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Kita menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perbuatan kezoliman yang besar itu kita datang minta maaf, kita minta ampun, Allah pun memaafkan kita. Allah pun mengampuni kita. Allah yang Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang kepada kita ini. Coba bayangkan, begitupun Rasulullah. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Kita ingin agar masuk surga semua. Tapi ya, karena setelah diperiksa bagaimana nanti di hadapan barisan, ya barisan kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada yang dimasukkan ke dalam surga, tapi di sisi lain ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana Rasulullah tidak bersedih? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayat yang membuat beliau menangis ketika dibacakan. Ya, mungkin beliau membayangkan nanti di akhirat begitu banyaknya umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka, padahal ya seharusnya umat ini masuk dalam surga. Ya, karena mereka terpengaruh oleh tipu daya syaitan. Rasulullah telah datang memberi petunjuk, sementara umatnya yang masuk neraka ini tetap menjadikan syaitan sebagai teman setianya, suka dengan bisikan syaitan, baik syaitan jin maupun manusia yang lain yang menggodanya. Mereka terpengaruh, ya mereka lebih suka dengan hawa nafsu menurutinya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menanglah iblis hari itu, ya. Tentunya ini merupakan kesedihan yang tersendiri karena kita ini anak cucu Adam yang asal dari tempat kakek dan nenek kita Adam dan Hawa adalah di surga. Seharusnya kita kembali ke tempat asal kita, namun melenceng, justru dimasukkan ke dalam neraka, ya menjadi temannya iblis yang sangat dendam dengan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Rasulullah tidak bersedih ya, sementara umatnya disiksa di dalam neraka, ya walaupun sebagian juga masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, ayo semua sama-sama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud kecintaan kita kepada beliau ya, selain memperbanyak salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena sejatinya orang yang mencintai seseorang itu adalah yang selalu menyebut namanya. Ya, dan bagaimana bukti cinta kepada Rasulullah, buktikan dengan banyak bersalawat. Selain itu, bukan cuma sekedar bersalawat di mulut, tapi dibuktikan dengan perbuatan kita. Ikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari beliau, mulai saat bangun tidur, apa yang dibaca pada saat kita bangun, apa yang dilakukan saat kita mau masuk WC, kaki mana dulu, kaki kiri atau kaki kanan? Ya, kaki kiri kalau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu silakan melangkah kaki kiri. Setelah masuk WC,
Ya, di dalam WC tidak bercerita-cerita, tidak bernyanyi-menyanyi, ya diam, kecuali hal yang mendesak. Setelah itu keluar WC kaki kanan, bukan sembarang kaki. Ya, karena kenapa kita kaki kanan? Ikuti contoh Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah pembuktian daripada perbuatan kita. Ya, sambil membaca ghufranak. Ya, dan seterusnya sampai kita makan, sampai kita minum, ya, kita beraktivitas, masuk waktu sholat, kita sholat sebagaimana Rasulullah mencontohkan, ditinggalkan semua pekerjaan. Ya, itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini yang akan membuat Rasulullah bahagia. Di satu sisi ada yang membuat Rasulullah sedih. Siapa itu? Mereka yang lebih mengikuti bisikan syaitan dan hawa nafsunya ketimbang mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitupun kepada para keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dicaci, dimaki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang Syiah yang senantiasa menyudutkan sahabat dan bahkan istri-istri Rasulullah. Padahal kami setiap hari selalu mendoakan wa ala ali Muhammad, dan berikan pula keselamatan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat cukup kita tadabburi yang sudah kita jelaskan tadi bahwa penuturan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat inilah yang kemudian membuat Rasulullah menangis ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terakhir, kita sama-sama berharap kepada Allah semoga nanti di akhirat Allah mempertemukan kita dengan beliau di surga Firdaus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita termasuk di antara saudara-saudara Rasulullah yang dirindukan oleh beliau, walaupun beliau sudah meninggal. Kita yang hidup belakangan, yaitu senantiasa rindu kepada Rasulullah dan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan yang kita lakukan.